Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi walau adana khairul musyrikin ya hamdaka rabba wa hamdana wa hamdana Muhammadun hadina Allahumma inna wa la taqina Allahu la tadayna wala tasaddaqna wala sallaina fa'anzilna sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina nahnu raja'uka muslimina wal musyrikuna qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina wa qad tada'a jam'uhum alaina Tibqal ahadits allati rawaina Fardhumullahu makhasina Salatu wassalamu ala nabiyyina Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'ina Amma ba'du. Al-Mukarramun para ulama, para sesepuh, hamba-hamba Allah sedang satu hal yang dimuliakan. Alhamdulillah dengan izin Allah pada pagi hari ini kita semua diberikan tempat yang terbaik untuk kita semua. Sementara saudara-saudara kita masih ada yang duduk di atas kendaraan, ada yang masih duduk di warung, ada yang masih duduk di pinggiran kasurnya, bahkan tidak sedikit yang masih duduk di tempat maksiatnya. Syukur alhamdulillah kita semua diberikan tempat yang baik. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang istiqomah. Ketika Rasulullah SAW diutus ke dunia, kesesatan manusia sedang berada di puncaknya. Aneka keyakinan sedang berada di kondisi yang selengkap-lengkapnya. Ada di antara manusia yang mempertuhankan kayu, saking cintanya dengan pohon itu sampai baju-baju mereka semuanya bergambar pohon. Di rumahnya juga dibuat kalender gambar pohon. Di kendaraan mereka juga dipasang stiker pohon. Ada juga di antara mereka yang menyembah bulan dan bintang. Saking cintanya kepada bulan dan bintang, baju-baju mereka hampir semuanya ditempeli gambar bulan bintang. Di rumah mereka dindingnya dipenuhi gambar bulan bintang. Bahkan pohon-pohon besar mereka digantungi gambar. Ada juga di antara manusia yang menyembah matahari. Sebelum saking cintanya dengan matahari, dikagumi. Di baju-baju mereka digambar matahari. Ada juga zaman jahiliyah yang pakai jilbab, jilbabnya digambari matahari. Di rumahnya ditempel kalender gambar matahari. Di kendaraannya juga ditempel stiker. Ada juga di antara manusia yang menyembah sapi. Begitu fanatiknya dan mencintai sapi sampai-sampai
Baju-baju mereka dipenuhi gambar kepala sapi. Di rumah mereka juga almanaknya bergambar kepala sapi, malah supaya nggak kelihatan badannya dilingkari kepalanya, dan supaya kelihatan cantik sapinya itu dibuat mulutnya putih. Di mana-mana ada juga di antara manusia yang mempertuhankan manusia. Dulu zaman Nabi Nuh itu ada Waswa, Ya'us, Ya'ud, dan Nasr. Walaupun manusianya sudah mati, tapi fotonya dibawa-bawa terus, ditempel terus. Nah, dalam keadaan seperti inilah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, Nabi Muhammad diutus supaya membersihkan tauhid manusia. La tasjudu lisyamsi wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kamu sujud kepada bulan bintang, jangan sujud pada matahari, sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan bulan bintang dan matahari. Kalau benar kamu hanya kepada Dia menghambakan diri. Perintahnya apa? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wajahmu hai Muhammad ke Masjidil Haram. Perintahnya sujud kepada Allah tapi menghadap Ka'bah. Cuma sayangnya Ka'bah waktu itu sudah penuh dengan berhala. Nah, ini masalah praktik. Ka'bah yang tadinya suci, yang tadinya bersih, bukan tidak suci tidak bersih, cuma dikotori oleh berhala. Berhala itu bayangkan berapa biaya hidupnya setiap tahun. Untuk biaya sauna berhala saja berapa itu? Lo berhala yang madan cantik sedikit itu rebondingnya berapa biayanya? Berhala itu gambaran apa? Gambaran manusia-manusia yang kelihatannya terhormat tetapi sebetulnya hanya menghabiskan dana lunak. Itu berhala. Manfaatnya tidak ada berkantor di situ. Kelihatan aja kumpul rapi berbaris di situ, tapi kumpulnya wakil-wakil rakyatnya, maksud saya berhala ini, hanya akan menghabiskan dana rakyat. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, kedatangan Nabi Muhammad membersihkan Baitullah dari berhala-berhala yang ada. Tapi tidak gampang, karena berhalanya kelas berat, sudah berpuluh tahun di Dewan Pimpinan Pusat di situ. Dan kita sekarang akan menghadapi jiwa manusia yang kesurupan bulan, bintang, matahari, sapi, perempuan, dan lain-lain. Bentarnya karena lagi musimnya, jadi biar nyambung kita. Jiwa umat Islam sekarang hancur. Mengapa? Gara-gara perang dulu. Dulu tahun 98 saya bikin tulisan sekitar 1000 lembar, saya bagikan di Kongres Umat Islam dan saya sampaikan kepada guru saya, Profesor Kiai kepada Liawi, guru yang hebat, guru yang macam-macam, lurus. Cari guru yang kayak gitu kan susah, dan guru yang kayak gitu hidupnya masih susah.
Allah berfirman di dalam Al-Quran, ayatnya belakang saja. Tahun kedua Hijrah, kaum muslimin berperang dengan golongan kafir Quraisy di perang Badar, menang. Padahal jumlah mereka sangat sedikit. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Idh taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzilin. Bala tasbiru wa tattaqu wa yatukum bi hadha alladhi rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Sungguh Allah telah menolong kamu semua di perang Badar padahal kamu dalam keadaan lemah. Kenapa dalam keadaan lemah? Nah, satu, karena semua pejuangnya ikhlas karena Allah. Yang kedua, karena umat Islam dipimpin oleh satu orang pemimpin. Dan yang ketiga, mengikuti aturan yang sudah disepakati. Perang Badar sebenarnya cuma 313 orang, musuhnya 1000 orang. Teori mana akan mengatakan 300 orang melawan 1000 orang pasti hancur, nyudur, kalah. Tapi akhir perang tidak. Kenapa? Sebab waktu itu umat Islam dibantu oleh 3000 orang malaikat. Malaikat pun ikut membantu kepada orang istiqomah. Kenapa malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jumlah yang sangat banyak 3000 orang bahkan dijadikan sampai 5000 orang? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Memang kalau berdoa itu sunatnya angkat tangan. Tapi beda, ya kan? Kalau angkat tangan dalam keadaan perang dan bergeluk tinggi-tinggi sampai kelihatan putih ketiak Rasulullah. Tapi kalau tidak dalam keadaan berat, angkat tangannya adalah pribadi semudah saja. Tapi sunat yang dalam wajib angkat tangan dalam masalah Rasul itu apalagi urusan angkat tangan berat. Tapi sunatnya berdoa angkat tangan di mana? Kecuali doa dalam sujud, karena mungkin sujud begini kan. Allahumma intuh lak hadhihi al-'isabah lan tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, jika dibiarkan yang tersisa ini, yang 313 orang ini hancur, engkau tidak akan disembah di muka bumi lagi untuk selama-lamanya. Doanya ringkas, Allahumma anjiz lima wa'adtani, sampai selendarnya jatuh. Kata Abu Bakar, sampun Gusti, sampun cekap untuk panjenengan cetos banyak penjabat ini Allah Subhanahu wa taala. Ngerti gak ini? Para tos cekap Gusti, para tos surat Nabi Hamid dan didahului oleh Gusti Allah, insya Allah bakal dijawab. Kalau yang orang sana yang nama tos Gusti, ngerti gak? Terus ada suwe-suwe langsung mendalam teman kemana pulang. Begitu Allah berdoa seperti itu, turun 3000 orang malaikat. Mengapa doa yang singkat, doa yang ringkas dijawab oleh Allah? Irtaqulu bil mu'minin, karena Rasul dan para sahabatnya diakui imannya oleh Allah. Doanya ikhlas, bukan iklan. Sekarang yang banyak kan doa iklan. Masuk TV cerita, taruh yang itu duit itu sebenarnya. Cerita doa itu nggak usah cerita. Namanya selalu dekat. Biasa saja. Kalau perlu usah kedengaran doanya supaya ketahuan salah. Namanya suruh amin, nggak berhenti nggak tahu yang ngomong apa. Hancurlah, menang umat Islam, hancurlah orang kafir Quraisy. Setahun kemudian orang Quraisy nyusul kekuatan, bertemu kembali mereka di perang Uhud. Rasul mengadakan muktamar, kongres, sama kayak namanya kong ke beres-beres gitu. Dalam muktamar itu disepakati Rasulullah ada dua opsi umat Islam. Apakah kita berangkat keluar meninggalkan Madinah dan bertemu di Uhud, atau kita menunggu di sini? Anak muda yang kemarin berangkat gengsi, berangkat aja orang tua, nunggu aja.
demi menghargai anak muda juga harus dihargai, tidak harus kumawirawan. Akhirnya diambil pendapat kebanyakan umat Islam berangkat menuju kepada Uhud dengan satu pesan Rasul. Berangkatlah dengan nama Allah, kala atau perang kalian, jangan ada yang meninggalkan posnya masing-masing sebelum aku mengumumkan bahwa perang telah selesai. Oke. Baru beberapa meter meninggalkan Madinah, ada 350 orang meninggalkan barisan Partai Islam. Padahal jumlahnya cuma 1000. Keluarnya 350 orang dari kekuatan Islam ini jelas menciptakan kelemahan. Karena Pak program bisa rusak ini. Sebab masing-masing sudah bagi tugas. 340 orang infiltran, orang munafik meninggalkan kita. Makanya hati-hati mereka anggota. Tapi kata Nabi, jangan terus insya Allah kita menang. Sampai di perang Uhud, yang 700 orang ini berjaya, yang 3000 hampir kalah semuanya, tapi musuh pintar. Mereka mundur ke belakang dan meninggalkan harta rampasan reformasi di tengah lapangan. Nah, umat Islam yang di depan melihat ada rampasan di depan, langsung menyerbu rebutan rampasan. Melihat yang di depan rebutan rampasan, yang di atas juga pengen juga, lakukan dapat transferan misalnya. Akhirnya turun ke tengah. Ketika umat Islam sudah berebut rampasan, saling berantem dengan teman sendiri, ada yang tertusuk dengan panah teman sendiri, musuh mengepung turun semua dari semua arah, hancur umat Islam. Kemudian Rasul mendekati satu jasad yang dicincang perutnya, dibelek. Perutnya dibelek, itu Hamzah bin Abdul Muttalib, hatinya dimakan oleh si hidup. Rasul menghampiri, wallahi aku bersumpah wahai temanku, kalau satu saat aku diberikan kemenangan, 30 kali ini hancurkan musuh-musuh Allah itu. Lalu 1 bulan Rasul mengadakan qunut nazilah, turunlah firman Allah, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tidak ada urusan kamu hai Muhammad tentang mereka itu. Apakah Allah akan memberi tobat pada mereka atau menyiksa mereka? Sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim. Siapa orang zalim? Orang kafir Quraisy sudah tubuh zalimnya, tapi karena ada awiyatun ba'alaihi, atau mungkin Allah memberi tobat pada mereka. Bisa jadi di antara orang zalim itu ada orang satu yang sudah meninggalkan barisan sebelum pemilu, sebelum perang dimulai. Yang kedua adalah orang-orang yang ketika hampir menang malah bikin kelompok baru rebutan harta reformasi. Alhamdulillah. Tahun 98, kekuasaan yang sudah lama di negeri ini dengan izin Allah dihentikan. Umat Islam dulu tidak punya kebebasan, apalagi kalau pegawai negeri kan. Pengen saja ke sini, tidak bisa. Kan warna cuma 3, hijau, kuning, merah. Kan 3 dulu. Umat Islam mau ikut hijau boleh. Dengan segala cara. Akhirnya 98 perang Badar. Runtuhlah kekuasaan itu. 99 persis seperti perang Badar dan perang Uhud. 1 tahun ada perang Uhud. Belum saja pemilu 99 dimulai, sudah ada sejumlah orang Islam yang meninggalkan rumahnya sendiri. Rebutan harta rampasan reformasi.
yang ini bikin partai ini bulan, partai bulan. Yang kedua partai kebanyakan bintang. Yang ini panon poe. Ini ayat boleh buat saya. Kalau ini bukan kampanye ya. Ini ngaji. Tapi kalau Quran itu menjawab, boleh nanya apa saja, pas selesai jawab satu kali bisa. Apa yang terjadi? Tetap saja yang naik ke atas dari mana? Bukan mewakili Islam, walaupun Islam, tetapi tidak mewakili Islam. Komitmennya tidak bisa dijaga. Kenapa? Karena meletus balon hijau. Yang meletus bagaimana? Kalau sudah seperti ini ya, umat Islam tidak akan punya harapan. Sekarang sudah hilang persaudaraan. Tidak ada persaudaraan sekarang. Kalau dulu saling caci maki antara Muslim dengan kafir, tapi hari ini lebih ramai Muslim dengan Muslim saling caci maki. Kalau sudah seperti ini, perang Uhud terulang kembali. Siap-siaplah umat Islam menderita kekalahan. Jangan bermimpi Islam akan menang dalam bentuk apapun, kecuali kalau satukan kembali. Jangan jadikan masjid itu musola kecil-kecil. Umat Islam dulu membangun masjid yang besar sekali, tapi begitu ada reformasi, dipretelin kembali. Gentengnya dibawa pulang sama orang Jatiwangi, bambunya dibawa pulang sama orang Parung Panjang, bata merahnya dibawa pulang sama orang Cikarang, kusetnya dibawa pulang sama orang Kebumen. Sekarang mereka masing-masing bikin musola. Modal orang Jatiwangi cuma genteng, modal orang Parung Panjang cuma bambu, modal orang Cikarang cuma bata merah, modal orang Kebumen cuma kuset. Musolanya kecil-kecil dan semua masang pengeras suara sekarang, kenceng-kencengan adanya, dan semua guru ngajinya saling mencaci satu dengan yang lain. Ini terjadi apa tidak? Terjadi apa tidak? Terjadi. Mohon maaf. Ini tidak menjelekkan, tapi fakta toh kita ngomongin diri sendiri kan? Sekarang PKB dengan PAN akur enggak? Jujur, akur apa tidak? Sekarang P3 dengan PKS akur apa tidak? Itu Prabowo. Terus sekarang mau milih apa? Saya ditanya orang, saya bukan tidak memilih, cuma kayaknya nggak ada pilihan. Bagaimana saya akan memilih? Lucu-lucu. Ada orang yang seharian ketawa sendirian. Iya. Di pohon lagi ketawanya. Ibu-ibu kalau ada orang ketawa sendiri namanya orang apa? Orang apa bu? Itu kan calon wakil orang gila. Ada juga orang yang seharian nantang berantem begini terus. Itu kalau yang suka berantem itu orang apa itu? Itu kan calon wakil. Ada juga yang seharian bengong saja begini, bingung mau nyari alamat apa. Itu orang lindung. Ada juga yang seharian dadah mau kayak gini. Mau kemana? Mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Saya ingin tanya ini, kalau ada main film, ibu main film, nah waktu main film ibu mukul suami jeger, itu beneran apa bohong? Ketika bapak sebagai suami dalam film itu kemudian nempelin si bread, itu nempelin beneran apa bohong? Ketika nangis beneran apa bohong? Pulang kampung beneran apa bohong? Berarti mau main film itu orang bukan. Nah sekarang calon wakil ibu. Iya. Hamba Allah yang muliakan, saya ingin mengatakan umat Islam hari ini tidak dipersatukan oleh partai, karena tidak ada partai Islam. Tidak ada partai Islam, tapi partai ngaku Islam ada.
akan jaga umat kita. Kita dipersatukan oleh Islam, dipersatukan oleh sholat berjamaah, dipersatukan oleh zikir bersama, dipersatukan oleh pengajian seperti ini. Boleh keluar macam-macam, silakan, tapi masuk ke dalam kun sama. Jangan dibawa kebencian di luar ke dalam masjid. Nah, ini tinggal berapa hari lagi kan orang sibuk-sibuk. Yang hari ada SMS, jangan lupa tanggal 9. Saya nggak lupa tanggal 9, kalau bisa tanggal 8, nggak akan lupa. Bangga menggunakan, ada mudah-mudahan kita semua istiqomah ya. Makanya nanti ingat sabda Nabi, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Semua umatku itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Siapa yang satu? Al-jamaah, yaitu orang yang menjaga kebersamaan. Bukan jamaah Islamnya. Al-jamaah itu, apalagi Islam jamaah, bukan. Al-jamaah itu maksudnya adalah menjaga kebersamaan umat Islam. Karena apa? Islam beragam macam-macam, tapi dalam keragaman itu kita tetap bersaudara. Mereka yang punya jiwa bersaudara itulah yang ada harapan masuk surga. Jangan basahi bibir kita dengan mengatakan kamu sesat, kamu kafir, kamu bid'ah. Jangan basahi itu. Belum tentu kamu lebih baik dari dia. Mereka yang akan masuk surga adalah al-jamaah. Siapa mereka? Ma'ana wa ashabi. Mereka jalannya sama dengan aku dan sahabatku. Sahabat Nabi berbeda apa tidak? Berbeda, tapi rukun. Kalau dia punya pendapat hanya untuk meyakinkan dirinya supaya bisa diamalkan. Kalau dia punya anggapan orang lain itu salah supaya dia tidak mengerjakan tapi dihargai. Sekarang ini Indonesia sudah masya Allah. Saya sering baca-baca kayak itu lembaran-lembaran sholat itu, masya Allah. Siapa ente? Saya ini belajar Quran baru 30 tahun belum lama. Belajar hadis sama hafal Quran dari umur 19 tahun. Kaget tahun-tahun ini anak baru S1, S2 bisa nulis. Tidak saya ketemukan hadis yang begini menurut kesaksian Muhammad saya. Ini berbahaya ini orang. Saya harus mengingatkan orang-orang yang malpraktek, saudara. Memang berapa pengetahuan kamu soal agama? Berani mengatakan tidak ada, tidak menemukan dalil. Kalau engkau tidak luas pengetahuan, diam lebih utama. Karena umat yang bahaya nanti keracunan semuanya. Ini harus saya sampaikan di sini karena ini juga bagian dari rumah saya. Kalau membiarkan tulisan-tulisan seperti itu, yang paling gede dosanya pengurusnya apa? Biarkan umat mengaji dengan ilmu hari-hari. Ya, dosa gede-gede lah. Haji Mas Safina aja kayak gini. Saya di Masjid Raya Bintaro saja ngajinya Safina. Cuma dia 40 halaman. Ya kesimpulan-kesimpulan saja umat jangan dikasih tahu Quran hadis berbeda gini, nggak selesai. Hadis tentang sholat itu lebih dari 300 hadis, Bu. Kalau dianggap kecil. Jadi saya mohon masjid kita ini bisa menjadi tempat penyejuk hati kita semua ya. Di rumah ada problem, bikin utang, masuk masjid sini rumah utang, tapi banyak. Dari rumah kesel sama suami, masuk masjid rumah sama suami. Galaknya gitu loh. Dari rumah kesel sama saya istri, masuk masjid ganti istri jangan gitu. Ada ya kan. Jadi mohon hal-hal yang bisa mengundang polemik dan kontradiksi antara kita hindari. Biarkan saja masjid ini dikelola oleh beliau yang ngurusnya, kemudian serahkan peribadatan pada ahlinya, ngajinya pelan-pelan saja. Sholat sudah biasa dari dulu, jangan tiap tahun ganti sholat. Ribet kita sekarang nih. Biar tahu ganti sholat. Kan sekarang lucu-lucu, yang punten banget punten. Saya akan menghormati dan menghargai perbedaan pendapat, tapi saya tidak akan toleran dengan bid'ah dan sembrono. Ada sholatnya begini. Ada? Ini sholat dari mana ini? Tapi ada.
Ini begini, kayak ikan cupang berantem. Ada juga yang kakinya ngabisin sajadah sendirian. Ini solusi apa? Ada? Ada? Siapa dulu? Semua juga begini. Ngajilah, jadi saya mengusulkan di sini ngajinya kecil-kecil saja ya. Yang sudah dikenal, wong itu juga benar, oh ya, Imam Syafi'i benar, Hambali benar, Maliki benar, pada benernya kita nggak usah ngacak takut jadi bingung. Ya Bu ya, ada yang tahu aja kita kerjain. Maaf sesuai janji, saya sampaikan di sini. Ya sekali lagi mudah-mudahan Bapak semua bisa tetap bersahabat bersaudara sebagai anak-anak Muslim dan anak-anak bangsa. Kita harus jaga negeri ini sebagai warisan orang tua guru kita semuanya. Jangan sampai mereka menangis di dalam kuburnya. Kalau yang dikerjakan sekira itu, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Oh iya, saya lupa. Saya akan menyediakan doa se-Al-Quran semua. Karena tidak ada doa yang lebih layak dibaca kecuali doa di Quran. Awas, kita sering doa karangan buat anu, ayat anu, kiai anu, kami anu, dan doa yang terbaik itu yang ada di dalam Al-Quran. Yang lainnya boleh, tapi jangan mendahului Al-Quran dan hadis. Di belakang mungkin anak-anak saya menyediakan mengajak yang belum punya barangkali ya, kalau yang punya ya sudah silakan dibaca. Saya juga tidak menjual, ya, tidak menjual karena saya juga pedagang. Cuma kebetulan waktu bikinnya itu saya kerja percetakan. Ya mohon dimaklumi lah. KHTW lebih punya apa ya? Silakan dijual percetaknya berapa, mau 100.000 juga boleh. Yang punya uang, ya. Kalau nggak punya uang, ambil dah apa-apa bawa pulang, nanti saya yakin marin pasti. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Moga-moga kita semua dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan. Hidup kita istiqomah, mati kita husnul khotimah, nanti dapat syafaat pada yaumul qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.